Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sahabat Nabi yang ditolak karena pemberian zakatnya. Kenapa bisa ditolak dan bagaimana ceritanya? Jadi nama sahabat ini bernama Sa'labah bin Hasim. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi yang digolongkan sebagai orang miskin. Kenapa bisa dikatakan miskin? Karena Sa'labah ini hanya mempunyai satu pasang baju dan itu digunakan secara bergantian dengan istrinya. Jadi ketika Sa'labah ke masjid berjamaah sholat, istrinya di rumah telanjang. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika istrinya sholat, maka Sa'labah ini juga telanjang. Pada suatu ketika Sa'labah selesai sholat dan dia terlihat buru-buru mau pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah ini memanggil Sa'labah. "Wahai Sa'labah, kenapa kamu terlihat terburu-buru? Ada apa denganmu?" Kemudian Sa'labah ini menceritakan tentang kondisi ekonominya dia. Kemudian Sa'labah juga meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar nikmat dan rezekinya itu dilimpahkan kepada dia. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sedikit apapun itu rezeki yang diberikan oleh Allah, patutnya kamu harus bersyukur. Karena masih banyak di luar sana yang kurang membutuhkan, lebih membutuhkan." Kemudian pada hari pertama, Sa'labah menemui Rasulullah dan meminta tolong untuk mendoakan dirinya. Namun di hari pertama Rasulullah menolak dengan alasan yang sama. Pada hari kedua, Sa'labah ini juga mendatangi Rasulullah dengan tujuan yang sama. Tapi Rasulullah selalu mengiyakan permintaannya Sa'labah. Dan bukan hanya itu, Rasulullah juga memberikan 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Karena Sa'labah juga ingin cepat kaya, Sa'labah memperkembangbiakan kambing tersebut jadi lebih banyak, dan di desanya dia terkenal sebagai peternak kambing. Karena pada zaman dia belum mempunyai apa-apa, dia rajin untuk pergi ke masjid. Tapi ketika dia udah mempunyai kekayaan, dia lupa dengan tugasnya dia, kewajibannya dia untuk sholat berjamaah di masjid. Dia hanya sholat Jumat di masjid, tapi selebihnya dia lupa. Lama-kelamaan karena kesibukannya dia lupa, benar-benar lupa dan lalai sama kewajiban dia, yaitu sholat. Kemudian ada 2 orang utusan Rasulullah yang diminta untuk mengambil harta zakat yang akan nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat di desa tersebut antusias, kecuali Sa'labah. Sa'labah menolak dan bahkan mengkhianati dan menjelek-jelekan 2 orang utusan dari Rasulullah tadi. Kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia-Mu dan berpaling. Dan mereka juga memanglah orang-orang yang selalu membelakan." Jadi ada 2 tipe manusia yang diberikan rezeki dari Allah, reaksinya seperti apa. Tipe yang pertama, ketika diberikan rezeki kepada Allah, dia akan bersedekah, dia akan rendah hati, dia akan bersyukur dan menerima apa adanya. Namun ada tipe yang kedua, ketika diberikan nikmat dari Allah, dia akan kikir, pelit, sombong. Dia juga akan lupa sama kewajiban-kewajiban yang patut dan yang harus dilaksanakan sebagai seorang umat muslim. Kemudian Rasulullah menjelaskan surat tersebut kepada salah seorang laki-laki. Kemudian kerabat Sa'labah itu mendengar perkataan pembicaraan Rasulullah dengan laki-laki tersebut. Kemudian kerabat Sa'labah mendatangi Sa'labah dan menceritakan apa yang telah terjadi.
Salabah merasa bersalah dan Salabah ingin meminta maaf kepada Rasulullah dan memberikan zakatnya atau hartanya kepada Rasulullah. Rasulullah menolak sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, ada terjadi penggantian kepemimpinan. Namun ditolak juga oleh kepemimpinan yang baru. Sampai ketika Salabah ini wafat, sampai meninggal. Jadi ketika Salabah ini sudah meninggal, Salabah belum pernah memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan, karena memang ditolak oleh Rasulullah dan para kepemimpinan yang baru. Jadi bisa dipetik kesimpulan bahwa sebenarnya dari kisahnya Salabah ini banyak kita temui fenomena-fenomena yang sedang hangat diperbincangkan pada zaman sekarang terutama. Jadi buat orang yang belum punya apa-apa, dia rajin sholat, dia minta doa kepada Allah, dia meminta kemudahan, meminta rezeki, meminta kemudahan. Kemudian ketika sudah berhasil, sudah sukses, sudah mencapai titik kemenangan, dia lupa atas segalanya, dia lupa atas kewajibannya, dia lupa pemberian nikmat itu sebetulnya hanya dari Allah, bukan dari kita hanya berusaha dan berdoa begitu. Dan semoga dengan ceramah pada kali ini bisa memberikan kesadaran untuk para penonton agar kita lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena salah satu bentuk bersyukur itu adalah sifat yang dipuji, sifat yang baik, yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Semoga kita terhindar dari segala penyakit hati, sombong, kikir, dan semoga kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.